Yang kedua, kenapa diawali dengan Fawatihus Suwar alif lam mim? Apa artinya alif lam dan mim? Ya. Alif lam mim ini artinya banyak ulama tafsir memberikan penafsiran. Ada yang mengatakan singkatan dari Allah, alifnya Allah, lamnya malaikat, mimnya Muhammad. Jadi alif lam mim Allah, ya, malaikat Muhammad. Ya, jadi itu penafsiran ya. Ini bukan dari Al-Quran sendiri, tapi penafsiran para ulama tafsir itu singkatan dari Allah, malaikat, dan mim. Tapi nanti kita akan jelaskan bahwa alif lam mim itu sendiri juga Fawatihus Suwar itu ada hikmahnya. Profesor Dr. Rashad Khalifah ia menulis sebuah disertasi tentang matematika Al-Quran itu. Dia berangkat kepada satu ayat dalam Al-Quran walaihati sa'ata asyar, dan di atasnya ada rumus 19. Dari dulu kita nggak pernah paham apa artinya 19. Ada yang mengatakan 19 malaikat, ada yang mengatakan 19 petala langit. Tapi Profesor Rashad Khalifah, seorang darah Mesir tetapi warga negara Amerika, menulis sebuah disertasi yang mungkin paling banyak mengislamkan orang di Amerika dan di Eropa ini. Kenapa? Karena dia membuktikan bahwa Al-Quran itu disusun berdasarkan rumus angka 19. Dalam sarjana matematik, angka pembagi yang paling berat itu adalah kombinasi angka paling bawah yaitu 1 dan angka paling tinggi yaitu 9. 19 atau 19. Inilah menurut para sarjana matematik pembagi yang paling berat di antara seluruh pembagi. Justru Al-Quran menggunakan rumus 19. Apa maksudnya? Al-Quran itu menggunakan rumus 19. Ya. Nanti kita lihat. Kalau kita punya komputer Quran ya, kumpulkan semua dalam ayat surah Al-Baqarah itu kumpulkan semua kosakata yang berawal dari alif, suruh komputer jumlah. Nanti bisa itu. Kemudian lam, suruh komputer jumlahkan dari atas ke bawah. Mim, indeks lagi, suruh komputer jumlahkan. Lalu kita jumlahkan semuanya berapa. Itu bisa dibagi 19. Kalau nggak bisa dibagi 19, itu Quran palsu. Subhanallah. Jadi misteri angka 19 itu sampai sekarang ini masih terus berproses. Ayat yang paling pertama Allah turunkan itu Iqra bismi rabbik, 5 ayat kan. Kosakatanya itu nanti dihitung 19. Ya. Kemudian jumlah ayatnya surah Al-Alaq itu 19. Kalau nanti Ananda kulang surah binas, kulang surah bil falak, wallahu ahad, naik kena tangga ke-19 itu ketemu Iqra bismi rabbik. Turun lagi dari atas, amma atas berjumpa lagi dengan Iqra bismi rabbik. Dahsyat itu kan. Nah, jumlah kosakata yang dimiliki surah Al-Alaq itu bisa dibagi 19. Jadi misteri angka 19. Berapa jumlah surah dalam Quran? 114 dibagi 19 sama dengan 6. Berapa jumlah basmalah dalam Quran? 114 dibagi 6 sama dengan 19. Luar biasa kan? Ironisnya, ada satu surah yang tidak punya basmalah, yaitu surah apa itu? Yaitu surah At-Taubah. Tapi ada satu surah double basmalahnya. Satu di awalnya, satu di batang tubuhnya, yaitu surah An-Naml. Surah An-Naml. Seandainya ada basmalahnya surah At-Taubah, maka jumlah basmalah itu 115 menjadi tidak bisa dibagi 19. Kalau dicopot basmalahnya surah Al-Fatihah, seperti pendapat sebagian orang, basmalah pada surah Al-Fatihah itu bukan
ayat pertamanya, maka rusak total Al-Quran itu tidak bisa dibagi 19. Kenapa? Karena jumlah basmalahnya nanti kurang menjadi 113, tidak bisa dibagi 19. Jumlah kata ismon, awal kata basmalah itu, ismon itu jumlahnya 19. Jumlah kata Allah dalam Quran itu 2000 berapa itu, 2300 sekian di buku saya ada tuh. Itu dibagi 19. Ar-Rahman dalam Al-Quran disebutkan 57 kali, dibagi 19 sama dengan 3. Ar-Rahim 114 kali terulang dalam Quran. Coba nanti hitung. Bismillahirrahmanirrahim itu hurufnya juga persis 19. Mulai dari ba, sim, mim, ya, alif, lam, lam, ha, tambah tasdik, tambah panjang. Kalau dalam bahasa Arab itu tasdid dengan panjang itu masing-masing satu huruf. Jumlahnya itu kan 19. Nah, menariknya alif lam mim ini kalau seluruh kosakata yang diawali dengan alif, lam, dan mim dibagi 19, itu pasti bisa dibagi 19. Ada sekitar 10 ayat yang diawali, 10 surah yang diawali dengan alif lam mim. Itu kalau dikumpulkan semuanya juga tidak bisa. Harus bisa dibagi 19. Ya kan? Semua ayat yang diawali dengan alif lam mim, semua surah yang diawali alif lam mim itu dibagi 19 habis. Dijumlahkan seluruhnya, total bagi 19. Tidak mungkin ada Al-Quran, tidak mungkin ada kitab-kitab apapun yang bisa seperti ini. Makanya itu Profesor Roger Berger, seorang ahli linguistik Prancis, mustahil Al-Quran itu buatan manusia. Itu profesor dari Sorbonne University menyimpulkan, padahal Al-Quran diturunkan 14 abad yang lampau kan. Zaman komputer seperti sekarang aja, tidak mungkin orang bisa bikin Quran. Bahkan menurut Profesor Roger Berger, ya, bukunya bahasa Perancis, Relief de la Quran itu. Kalau kita bikin susunan Quran itu 15 baris per halaman, maka setiap barisnya itu atau setiap halamannya itu ada kalimat yang bersimetris. Misalnya di sudut kanan itu ada Allah, di sudut kiri juga ada Allah. Nah, di tengah-tengahnya ada kata Musa misalnya, di sebelah kirinya juga ada Musa. Di sudut kiri bawah, paling pojok kanan, ada kata-kata min. Di sudut kiri paling pojok itu juga ada kata-kata min. Nah, kalau Quran itu ditutup, bersentuhan Allah dengan Allah, Musa dengan Musa, min dengan min. Pada setiap halaman Al-Quran itu ada simetrisnya seperti itu.